Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Beserta bahasa Arab Al-Quran, tibalah saatnya evaluasi terakhir atau LKS 17. Ya, ini ada beberapa soal yang diminta untuk menguraikan ayat. Sengaja Ustadz beri baris supaya agak terbantu untuk menjelaskannya. Pertama di dalam surat Rum, ya, ini banyak diambil dari surat Rum. Kemudian beberapa ayat lagi diambil dari surat Luqman. Nah, ya, jadi berimbang. Surat Rum adalah surat 30, Luqman 31. Nah, ini bacaannya adalah bacaan uraikan ayat di bawah ini. Ini apa bacaannya? Rumu. Jadi ayat 2 Al-Quran menjelaskan ghulibatir rumu. Ghulibatir rum. Bagaimana itu ghulibat? Ya, kata kerja pasif. Jadi aslinya itu adalah tidak berbaris ini. Ghulibat. Jadi ghulibat. Lalu ar-rumu jadi apa dia? Naib fa'il. Jadi ini naib rum, Romawi ini. Roma. Jadi ini di hukum mu'annas. Itu maka dia ghulibat ar-rumu. Kalau aktifnya apa ini ghuliba ini? Ghalaba. Ghalaba itu artinya menaklukkan atau mengalahkan. Tapi kalau ghulibat dikalahkan. Jadi ghulibatir rumu ditaklukkan Rum. Jadi Allah mengatakan dikalahkan Romawi. Romawi itu sebenarnya kuat dulu. Tapi sudah dikatakan dalam Al-Quran Romawi akan ditaklukkan. Jadi ghulibatir Rum. Jadi ghulibat adalah fi'il madi berbentuk pasif atau bina bagi majhul. Ar-rumu adalah naibul fa'ilnya. Itulah maka ini sudah di ayat. Kalau ghuliba ini dibuat 14, ghuliba, ghulibu. Tiga. Baru yang perempuannya. Ghulibat, ghulibata, ghulibna. Gulibta, gulibtuma, gulibtum, gulibti, gulibtunna, gulibtu, gulibna. Itu dia gulib ya, gulib. Kenapa dia diinikan mu'annas? Ya karena nama kota Romawi, Ar-Rum, Roma. Jadi gulibatir Rum. Kisahnya ini kan Roma ditaklukkan sebenarnya orang apa ini menaklukkan Persia. Ya orang Parsi. Orang Parsi ditaklukkan orang Arab. Nah, makanya menang. Gulibatir Rum. Nah, ini surat Rum atau surat 30 ayat 2. Berarti ada di sini bina bagi majhul atau maf'ul atau maklum atau pasif. Naibul fa'ilnya adalah rum. Oke. Naam. Al-an nastamir, kita teruskan. Coba membaca ini. Yukhrijul hayya minal minal mayyiti. Ini salah ya, salah ini. Wa yukhrijul maita, mau diulang.
Ya, dihapus ini. Apanya barisnya salah itu. Yang benarnya adalah yukhrijul maita. Nah, itu maka diuraikan coba. Kalau yukhriju bentuk apa? Hah? Itu yang bisa terjebak. Yang jelas ini fi'il mudhari. Terus aktif atau pasif? Sudah dikasih baris. Nah, kalau masih ro ini berbaris bawah, berarti aktif baru. Kalau di sini dikasih nanti ya tuh. Jadi itu bedanya. Kalau yukhriju berarti aslinya 4 huruf. Tapi kalau yukhraju berarti pasif lah. Jadi yukhriju adalah bentuk fi'il mudhari tapi bina bagi fa'il atau aktif. Mana fa'ilnya? Ini fa'il di sini kalau begini. Ada apa di sini? Iya, apa di sini? Ada tersembunyi huwa, balik ke Allah. Jadi yukhrijullahu sebenarnya ya. Ini dibaca adalah hayya. Ini mau dikasih baris di atas nggak bisa karena ada tasdid. Payah nggak mau laptopnya. Ya entah di mana kunci rahasia nggak tahu lah. Jadi yukhrijul hayya mengeluarkan. Nah, ini aslinya fi'il madinya kharaja, mudhari'nya yakhruju. Mudhari'nya ini bukan yakhruju tapi akhraja. Kalau kharaja keluar artinya. Tapi kalau akhraja mengeluarkan maka mudhari'nya dalam bentuk aktif yukhriju. Mengeluarkan dianya Allah akan yang hidup. Dari mana dikeluarkan Allah yang hidup? Minal mayyiti. Dari yang mati. Apa itu? Keluar yang hidup. Apa? Ya kita sekarang. Kan kita dari benda mati. Dikeluarkan. Ya pokoknya entah apalah unsurnya mengeluarkan dianya Allah akan yang hidup dari yang mati. Sebaliknya, ini lagi. Wawu atab. Wa yukhrijul mayyita. Yukhriju bentuk apa? Aktif atau pasif? Aktif. Mana fa'ilnya? Wa al-mayyita jadi apa? Maf'ul. Jadi kalau wa yukhrijul mayyita minal hayyi dan mengeluarkan Allah akan yang mati dari yang hidup. Ada pula yang mati keluar pula yang dari yang mati itu keluar hidup. Kalau ini dari yang hidup dikeluarkan hidup dari yang mati. Kalau ini mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Terus wa yuhyil. Fi'il apa ini? Mudhari. Aktif atau pasif? Yuhyi. Ya aktif. Aslinya ahyaya. Gitu. Arda jadi apa gunanya? Maf'ul. Jadi menghidupkan dianya Allah akan bumi. Dihidupkan Allah akan bumi. Ba'da ini zarab. Kalau ada ba'da di sini bacaannya mauta, mauti, mautu. Zarab. Amama, qabla, inda, fauka. Berarti di baris bawah. Mauti. Ya, mauti. Ada suaranya ya. Ba'da mautiha. Jadi mengeluarkan dianya Allah, menghidupkan bukan mengeluarkan. Menghidupkan dianya Allah akan bumi akan bumi setelah matinya. Maksudnya bumi yang sudah mati hidup kembali. Jadi dari sini mengeluarkan dianya Allah akan hidup dari yang mati dan mengeluarkan dianya Allah yang mati dari yang hidup. Kalau sebagian orang mudah contohnya katanya apa? Telur.
Ya, telur hidup dari yang mati, kemudian keluar pula yang mati dari yang hidup. Jadi itu sebenarnya memerlukan kajian tafsir lagi. Nah, jadi itu maksudnya menghidupkan dianya Allah bumi yang mati. Baru ini intinya sebenarnya. Wa kadzalika tukhrajun. Rum ayat 19. Wow, wow permulaan. Kadzalika sebenarnya ini khabar. Tapi khabarnya didahulukan di belakang sebenarnya tukhrajuna kazalik. Gitu ya. Kalau huruf jar, kazalik biasa. Kalau tukhrajuna bentuknya bentuk apa? Bentuk tukhrajun. Nah, fi'il mudhari. Aktif atau pasif? Ini dia. Pasif. Pasif. Nah, pasif. Ini Pasif ya pasif. Jadi tukhrajuna. Kalau dibuat tasrif yang 14, yukhraju dulu. Yukhraju, yukhrajani, yukhrajuna. Baru tukhraju, tukhrajani, yukhrajna. Baru sini tukhraju, tukhrajani, tukhrajuna. Ini dia. Baru tukhrajina, tukhrajani, tukhrasna. Baru ukhraju, raju. Jadi itu maka di sini ditutup kadzalika tukhrajun, seperti itulah dikeluarkan kamu nanti. Itu makanya ini yang ini intinya, begitulah nanti kamu dikeluarkan. Jadi Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan pula yang mati dari yang hidup dan menghidupkan pula Allah bumi setelah matinya. Begitulah kamu nanti. Jadi kita seperti itu ya, malah ya disebutkan 2 kali mati 2 kali hidup. Terus latihan berikut adalah ini, ada ayat sebelumnya nih. Apa bacanya nih? Antum takhrujuna. Antum takhrujuna. Antum bentuknya bentuk apa? Kan saudara anta, antuma, antum. Ya, dhamir. Fungsinya jadi apa? sebagai fa'il. Wah, mana fa'il ini? Mubtada. Iya, muftada. Kabarnya adalah takhrujuna. Tapi kabarnya ini berbentuk jumlah atau kumpulan fi'il. Fi'il apa ini? Dari. Fi'il mudhari. Ini ya, kalau begini fi'il mudhari'nya, ini aktif atau pasif? Ini di atas tukhrajuna, di bawah takhrujuna. Aktif. Ya pasif. Salah. Kalau ini pasif, Aktif pasif betul Pak? Hah? Aktif pasif? tapi pasif. Oh pasif. Aktif. Aktif lah. Aku bilang tadi pasif. Enggak. Ini aktif atau pasif? Pasif. Aktif. Aktif. Kalau ini pasif. Ini yang ini naibul fa'ilnya mana nih? Tukhrajun. Antum juga. Kalau takhrujun bukan naibul fa'il nama, tapi fa'ilnya adalah antum juga. Jadi antum takhrujuna. Kamu keluar kamu. Kamu akan keluar kamu. Kalau di sini begitulah dikeluarkan kamu. Itu bedanya. Kalau ada dulu ambillah oleh kamu akan kamu. Ya, ini asal pakai kamu. Makalah di kamu. kamu. Jadi ini harus dibedakan. Nah, sekarang surat Luqman lagi ayat 7. Nah, apa bacanya nih? Iza tutsla alaihi ini panjang ini tapi nggak bisa ya. Ayatuna. Terus walla mustakbira. Gitu. Coba kalau Iza belum belajar itu huruf syarat, kita belum belajar. Nah, sekarang tutsla bentuk apa? Tutsla aslinya ini tutslayu. Fi'il mudhari. Aktif atau pasif? Pasif. Ya pasif. Kenalah ya.
Kalau begitu mana naibul fa'ilnya? Ayo. Mana Ayatu. ayatuna? Ayatu ya, ayatuna. Cuma ini dibatasi, diselingi oleh alaihi, enggak didekatkan dia. Ya itulah, begitulah bahasa Arab itu. Jadi ada yang penting mendukung tusla ini dibuat dulu. Jadi iza tutsla alaihi ayatuna. Ini jawab iza ini, fi'il madi ya, wallaya. Jadi kalau wallaya ini berpaling dia, berbelok dia. Jadi pengertiannya di sini iza apabila tutsla dibacakan, awalan dini apabila dibacakan alaihi atasnya orang itu apa yang dibacakan ayat-ayat kami. Ini menjadi naibul fa'il dari tutsla karena dia tutsla ya. Dan apabila dibacakan atasnya orang itu ayat-ayat kami, bagaimana orang itu? Ini jawab. Walla, berpaling, membelok atau melengong dalam keadaan ini hal, belum belajar kita nih. Mustakbiran, dalam keadaan sombong. Cuma Ustadz tanya ini bentuk apa ini? Bentuk isim apa ini? Mustakbiran. Ya, berbentuk isim fa'il. Karena baris bawah ya. Sudah dikasih baris ya. Jadi iza tutsla alaihi ayatuna walla mustakbira. Apabila dibacakan atas orang itu ayat-ayat kami, berpaling dianya orang, ada di sini fa'ilnya lagi. Bagaimana keadaan dia berpaling? Ini menjadi hal mustakbiran, dalam keadaan membesarkan diri, menyombongkan diri. Terus ini lagi, apa bacaannya? Ini sudah ada petunjuk ayat. Ada hamzah di atas. Jadi apa? Ragu. Iya, annallaha. Kenapa ha dibaca? Ana. Lalu Allah ini menjadi apa fungsinya kalau begini? Ini dekat anna. Menjadi pokok kalimat. Mana khabarnya? Khabarnya inilah ke belakang terus. Yuliju bentuk apa? Mudhari. Aktif atau pasif? Aktif. Mana fa'ilnya? Tersembunyi. Balik ke Allah. Jadi akan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan dianya Allah, menyuntikkan boleh, memasukkan boleh, menggantikan, mempergantikan boleh dianya Allah. Al-laila jadi apa gunanya al-laila? Maf'ul ya, malam. Baru ini baca bin nahari. Jadi bahwa sesungguhnya Allah mempergantikan dianya Allah akan malam pada siang. Sebaliknya nih, wa yulijun nahara juga fi'il mudhari aktif juga dianya Allah baru nahara. Nahara jadi apa gunanya? Nahara. Ya, menjadi maf'ul juga ya. Jadi dan mempergantikan pula dianya Allah akan siang bil laili pada malam. Jadi berganti siang dan malam macam sekarang. Itu makanya kalau kita memperhatikan alam terus, berarti kita asik dengan kekuasaan Allah. Jadi tidak ada asik dengan nikmatnya. Jadi kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya, hanya menikmati. Memang jadi penikmat, ya penikmat yang diberikan nikmat oleh Allah. Makanya sungguh berbahagia kalau kamu syukurilah nikmat ini, la azidannakum, ku tambah. Terus ini lagi. Waw ataf ya, sakhara, fi'il madi, wa sakhara samsa. Kenapa samsa barisnya samsa ini? Wa sakhara samsa wal qamara. Maf'ul. Maf'ul. Sakhara mana fa'il? Fi'il apa ini? Sakhara, sakhara. Fi'il madi. Madi. Mana fa'ilnya? Sembunyi. Sembunyi huwa. Ini waw ataf. Jadi sakhara ini artinya menundukkan atau menjinakkan
menundukkan dianya Allah apa yang ditundukkannya matahari, dan menundukkan dianya Allah apa yang ditundukkannya bulan. Itu kan hebat itu. Bahwa sesungguhnya Allah mempergantikan dianya Allah malam pada siang dan mempergantikan dianya Allah siang pada malam, dan mengendalikan atau menjinakkan Allah akan matahari dan bulan. Jadi apa namanya? Wah, sungguh banyak. Jadi di sini tidak ada kata kerja pasif ya, fiil pasif. Dicampur-campur ini gunanya supaya, karena ini ujian terakhir untuk pindah ke pola 18. Terus coba ini lagi terakhir. Innallaha Ya. ilmus Enggak, kalau enggak mungkin di belakang pakai alif lam dia. Innallaha indahu ilmus saati. Samula Ustadz Bajah tadi yang anak-anak. Saati. Iya, ilmus saati. Dari mati ya. Iya, menerangkan ilmu. Karena menerangkan ilmu. Ustadz Bajah tadi lama dah sedih. Baca banyak doa dibacanya. Murid lah takut. Innallaha indahu ilmus saati. Terus wow, ada wow ataf. Terus yunazzilu bentuk apa? Dari Aktif atau pasif? Aktif. Mana fa'ilnya? Yunazzilu. Tersembunyi. Wah, ya balik ke Allah ya. Al-ghaisa kenapa baris di atas? Maf'ul. Maf'ul. Wow, atap. Ya'lamu bentuk apa? Mudhari. Mana fa'ilnya? Fa'il langsung. Aturannya ditanya lagi aktif atau pasif? Aktif. Oh ya. Ya'lamu. Iya, janganlah. Tapi ini ya. Kan bukan yuk. Berarti aktif. Aktif. Mana fa'ilnya? Huwa. Ma di sini ma mausul jadi maf'ul ya. Maf'ul. Terus ini ya fil arhami. Kan ini huruf jar. Wa ma sama tadri. Wa ma tadri. Fil apa? Aslinya tadriju. Mudhari. Mana fa'ilnya? Di sini dibantu ya, coba. Biar dibantu. Coba berlomba. Kalau ini nafs. Mana fa'ilnya nafsun ya? Fa'ilnya nafsun. Ya nafsun karena ta ini. Kalau enggak mau anta. Tapi kan ada nafsu sudah. Baru ya itu makanya daripada lama-lama berpikir. Iya. Bi ayyi ardin. Ayyi ini istifham ya. Jarang bertemu ayyi. Bukan ayyi tafsir tapi bi ayyi ardin. Itu maka di belakang mudah pun ilai. Tamutu. Coba tamutu bentuk apa? Fil mudhari. Nah, mana fa'ilnya? Ayo. Lihat apa pangkalnya? Tidak lulus. Tambah tidak lulus. Apa? Anta. Tidak lulus. Mana mungkin tidak? Yang tersembunyi di situ adalah hiya. Dari mana? Tapi tak. Kan sama di sini dia. Tamu tu tamutani yamutna. Jadi balik hiya. Oh, yang keempat ya. Iya. Mana Yang ketiga. Oh, yang keempat ya. Yang empat lah. Empat kotak keempat. Jadi yang empat ini hiya. Balik ke nafsun. Terus ini coba bacaannya apa? Innallaha Terus? alimun
Ya. Khabir. Ini kenapa khabirun? Ya, naat man'ut ya, atau sifat mausuf. Itulah apanya. Jadi kalau diartikan di sini, inna artinya inna, sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya Allah, arti di sampingnya Allah. Maksudnya dia yang punya ilmu sa'ah. Kenapa ini dibaca ilmu? Coba. Kenapa dikasih baris ilmu? Karena dia kabar. Kabar ya. Mubtadanya Allah. Jadi aslinya kalau nggak pakai inna di sini, Allahu indahu ilmus sa'ah. Jadi kalau innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya saati. Ya. Sesungguhnya Allah di sisinya dialah yang punya ilmu hari kiamat. Jadi kapan hari kiamat? Allah lah yang tahu. Indahu. Indallah. Sesudah itu apa lagi? Wa yunazzilu, dan menurunkan dianya Allah. Ini ghaisa ini, wa yunazzilul ghaisu atau ghaisa ini. Ragu jadinya Ustaz. Diambil dari surat 31 ya. Luqman. Rasanya mungkin ghaisu. Iya mungkin ghaisu. Dua satu Syu'ara 31 ya. Sajadah 32, Luqman 31. Terakhir yang ayat berapa nih? 34 ya. Luqman. Oh iya, ghaisa memang. Wa yunazzilul ghaisa. Yunazzilu bil apa? Mudhari. Mana fa'ilnya? Huwa. Balik ke Allah. Al-ghaisa jadi apa? Al-ghaisa. Maf'ul. Jadi itu ya. Jadi Allah, jadi menurunkan dianya Allah akan hujan. Jadi yang menurunkan hujan kapan pasti turunnya itu Allah yang menurunkan. Oh di situ hujan, sini itu. Terus ini lagi wa ya'lamu, failnya mana? Wa ya'lamu, tadi itu failnya Huwa juga tersembunyi. Dan mengetahui dianya Allah ma akan apa? Ma maf'ul ini. Fil arham, yang di dalam rahim. Orang yang mengandung, orang yang hamil, Allah yang mengetahui. Kita kan sudah pakai alat. Tapi itu pun belum pasti. Tapi maksudnya bukan dalam mengandung itu terus diperiksa, bukan gitu. Misalnya orang ini mengandung, coba terka, laki-laki atau perempuan. Gitu. Jadi Allah yang tahu. Terus satu lagi, wa ma tadri, dan Allah yang tahu pula ma tadri apa. Jadi di sini wa ma tadri nafsun, bukan apa ya. Dan tidak tahu, tidak ini. Jadi kalau ini ma-nya mausul, penghubung. Kalau ini ma-nya manapi. Ya, kan ada dulu belajar manapi. Tadri tahu. Fa'ilnya nafsun. Jadi dan tidak tahu dan tidak mengetahui seseorang bi aidi ardin, dengan bumi yang mana tamutu, mati seseorang, akan mati seseorang. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah sangat mengetahui dan menghabarkan. Jadi di bumi mana dia meninggal tidak tahu. Walau ya seperti Amawa, mula-mula memang kalau dulu kan tidak tahu dia lahir di Padang Panjang. Nah terus betul, iya enggak, maksudnya kira-kira macam mak tuo apa? Oh iya, enggak kan, ini kan biasa saja. Jadi orang meninggal enggak tahu itu maksudnya. Enggak disebut-sebut, biarpun
yang mana tidak tahu. Jadi sudah meninggal baru tahu, oh meninggal di sini. Nah, jadi kalau macam kita ini juga nggak tahu itu. Jadi ini adalah di dalam Al-Quran surat Luqman, kalau nggak salah ini 5 ya. Hari kiamat, turun hujan, apa yang dalam rahim, 1, 2, 3. Oh, ada satu lagi nih sebenarnya. Mau mengerjakan apa besok? Ada tapi itu di pangkalnya. Ya, jadi apa yang di bumi mana dia akan meninggal. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi mengkabarkan. Nah, jadi di sini apakah ada kata kerja pasif di sini? Di ujian terakhir ini, di ayat ini? Ada nggak pasif? Nah, nggak ada. Kalau di sini yang nomor ini tadi, Annallaha yulijul laila fin nahar sampai sekarang ada pasif? Tidak ada. Kalau ini iza tusla alaihi ayatuna, ada. Ini itutsla. Kalau antum takhrujun, ada atau pasif atau tidak? Tidak. Kalau ini yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayyi. Di sini tukhrajun. Kalau yang ini ada. Nah, jadi ini makanya kita harus memperhatikan model-model tulisan Arab ya. Memang itulah namanya belajar, tentu berangsur-angsur. Ya, lama-lama khutwah wa khutwah. Step by step, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, selangkah demi selangkah, lama-lama jauh. Dapat ilmu dalam membaca huruf Arab, terutama ini waktu membaca Al-Quran dan bacaan sholat. Ilahuna faqat intahaina nad'u ilallah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.